Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, Al-Afu, Ar-Razzaq, dan Al-Malik. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang Al-Hasib dan Al-Hadi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita yang diharapkan dari materi ini ialah peserta didik diharapkan mampu melakukan analisa makna dan upaya meneladani Asmaul Husna, Al-Hasib, dan Al-Hadi untuk mencerminkan sikap sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi ini ada Al-Hasib. Al-Hasib ini Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha membuat perhitungannya. Nah, dengan harapannya nanti kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang memberi kecukupan dan Allah lah yang memberi perhitungan kepada kita di yaumil akhir nanti dengan menghisab hisaban yang sempurna. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui kebaikan dan keburukan kita sudah diperhitungkan dengan baik. Dan nanti setelah kita meninggal, semuanya setelah meninggal, kita dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab kebaikan dan keburukannya. Dan dalam pengertian Al-Hasib ini, Imam Al-Ghazali menjabarkan bahwasannya Al-Hasib merupakan Allah yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Jadi Allah itu akan memberikan kecukupan yang sangat cukup kepada hambanya yang mau meminta, memohon kepadanya. Kemudian sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri. Jadi yang memiliki sifat Al-Hasib ini hanyalah Allah semata, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan dapat kita andalkan. Dan adapun dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah itu maha memperhitungkan segala sesuatu, yaitu pada surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi jika kita diberikan kebaikan, maka berusahalah untuk membalasnya dengan sebaik-baik kebaikan. Namun apabila kita diberikan keburukan, maka jangan kita balas dengan keburukan, melainkan kita balaslah dengan kebaikan yang kita miliki, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha pemberi perhitungan. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Al-Hasib? Cara kita meneladani Al-Hasib ini yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Jadi hanya Allah yang akan menghisab kita dengan hisaban yasiro, hisaban yang mudah, hisaban yang adil gitu. Jadi kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa Allah lah itu, hanya Allah yang memberi perhitungan. Jadi jangan kita mendengarkan omongan orang. Misalnya nih kita membuat kesalahan, kamu nih membuat kesalahan nanti masuk neraka. Jangan seperti itu ya, karena yang mengetahui baik buruknya diri kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua yakni mengevaluasi diri secara konsisten. Jadi cara kita meneladani Al-Hasib ini dengan kita itu memuhasabah diri kita, apakah kita ini banyak kesalahan atau keburukan, atau mungkin kita memiliki kebaikan. Maka kebaikan itu harus kita pertahankan dan kita perbaiki lagi, kita kembangkan. Makanya sebisa mungkin anak-anak sebelum tidur malam itu, setelah berdoa, kalian mencoba untuk memuhasabah diri kalian tentang hari ini, tentang hari yang kalian lalui. Apakah hari ini kalian telah melakukan kebaikan atau keburukan? Jika kalian melakukan kebaikan, jangan tinggi hati, teruslah meningkatkannya dan tetap meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan hingga
bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi kepada orang lain. Apabila sebaliknya, maka cepatlah bertaubat dan meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk menghirup udara di besok pagi dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada Al-Hadi yang Maha Pemberi Petunjuk. Jadi harapannya setelah kita mempelajari ini, kita semakin yakin bahwa Allah lah yang Maha Pemberi petunjuk terbaik untuk kita. Kemudian Al-Hadi ini juga bermakna ia diartikan dengan petunjuk jalan karena ia selalu berada di depan dengan memberi petunjuk. Maksudnya yakni Allah SWT yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hambanya yang dikehendakinya sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai tingkatannya. Nah, jadi makanya dalam surat Al-Fatihah itu terdapat ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah itu menyuruh kita untuk selalu mengucapkan itu agar kita itu mendapatkan petunjuk jalan yang lurus atau mendapatkan hidayah yang baik seperti itu. Dan di sini juga Imam Al-Ghazali menjabarkan makna Al-Hadi ialah dia Maha Pemberi petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya, mengenal Allah. Jadi Allah tuh memberikan petunjuk agar makhluknya itu tersadar bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini hanyalah Allah, dan Allah itu mengharapkan agar hamba-hambanya itu selalu memohon pertolongan hanya kepadanya karena dialah yang maha pemilik segalanya. Dari Al-Hadi ini dapat kita lihat pada surat Al-Furqan ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyyan wa nasira. Yang artinya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi dan petunjuk dan pertolongan. Jadi hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan kita pertolongan. Selain itu, selain kita meminta petunjuk dari Allah, maka itu adalah perbuatan yang syirik. Misalnya meminta petunjuk kepada dukun, meminta petunjuk kepada pohon beringin, seperti itu adalah perbuatan syirik. Karena sebaik-baik pemberi petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita meladani sifat Al-Hadi ini yang pertama, yakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Nah, kita tanamkan dalam diri kita bahwa sebaik-baik pemberi petunjuk itu adalah Allah. Jadi ketika kita kebingungan, kita jangan merasa sedih atau merasa hampa atau malah berpikiran negatif seperti itu. Yakinlah ada Allah yang maha memberi petunjuk, ada Allah yang maha memberi jalan terlurus. Yang kedua ini yakni dengan cara membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada teman yang belum memahami atau belum ada yang kesulitan dalam pelajaran, kemudian kita kebetulan tuh tahu, maka kita dengan mudahnya harus memberitahu atau dengan legowonya memberikan pemahaman kepada teman kita itu agar mereka dapat memahami dengan baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sampaikanlah kepada mereka dariku walaupun satu ayat. Jadi sampaikanlah kepada temanmu apa yang kalian ketahui itu sebagai petunjuk bagi mereka. Baik, untuk selanjutnya mari kita simpulkan bersama dari pengertian kemudian cara meneladani Al-Hadi dan Al-Hasib melalui grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang Ustazah bisa sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.